Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang X pada huruf A, B, C, atau D. 1. Bagian testis yang berperan dalam produksi sperma dan hormon testosteron disebut A. Tubulus seminiferus, C. Epididymis, D. Vesicula seminalis, D. Vas deferens. Jawabannya adalah A. Tubulus seminiferus. 2. Pasangan antara bagian alat reproduksi laki-laki dan fungsinya berikut ini benar, kecuali A. Skrotum berfungsi sebagai pembungkus testis, B. Tubulus seminiferus berfungsi sebagai tempat produksi sperma, C. Vas deferens berfungsi sebagai tempat pematangan sperma, D. Uretra berfungsi sebagai saluran tempat keluarnya sperma. Jawabannya adalah A. Skrotum berfungsi sebagai pembungkus testis. 3. Pernyataan yang benar terkait dengan jumlah kromosom spermatogonium dan spermatozoa adalah A. Spermatogonium bersifat diploid, spermatozoa bersifat haploid. B. Spermatogonium bersifat haploid, spermatozoa bersifat diploid. C. Spermatogonium bersifat diploid, spermatozoa bersifat diploid. D. Spermatogonium bersifat haploid, spermatozoa bersifat haploid. Jawabannya adalah A. Spermatogonium bersifat diploid, spermatozoa bersifat haploid. 4. Ovarium adalah tempat terjadinya A. Fertilisasi, B. Implantasi, C. Perkembangan bayi, D. Pematangan ovum. Jawaban yang benar adalah D. Pematangan ovum. 5. Pernyataan yang benar mengenai oogenesis adalah A. Oogenesis dimulai sejak bayi dilahirkan. B. Ketika bayi perempuan lahir, proses pembentukan sel telur sampai pada fase pembentukan oosit primer. C. Badan polar merupakan hasil pembelahan oosit sekunder secara meiosis. D. Hasil akhir oogenesis adalah 1 ovum dan 3 badan polar. Jawaban yang benar adalah D. Hasil akhir oogenesis adalah 1 ovum dan 3 badan polar. 6. Tahap oogenesis pada bayi perempuan yang baru lahir telah sampai pada fase A. Oogonium, B. Oosit primer, C. Oosit sekunder, D. ootit. Jawabannya adalah B. Oosit primer. 7. Hormon yang memicu berkembangnya folikul dan penebalan dinding rahim secara berturut-turut adalah A. FSH dan progesteron, B. LH dan FSH, C. LH dan estrogen, D. Estrogen dan progesteron. Jawabannya adalah A. Follicle stimulating hormone dan progesteron atau FSH dan progesteron. 8. Berikut ini yang langsung terbentuk setelah proses fertilisasi adalah A. Sel telur, B. Sel sperma, C. Zigot, D. Embrio. Jawaban yang benar adalah C. Zigot. 9. Pada siklus menstruasi, apabila fertilisasi tidak terjadi, maka akan terjadi peristiwa berikut kecuali A. Kehamilan, B. Estrogen dan progesteron menurun, C. Dinding rahim akan luruh, D. Menstruasi. Jawabannya adalah A. Kehamilan. 10. Terdapat ciri penyakit sebagai berikut. 1. Gejala awal berupa borok pada tempat masuknya bakteri. 2. Biasanya menyerang daerah sekitar kelamin. 3. Disebabkan oleh Treponema pallidum. Ciri-ciri penyakit di atas dimiliki oleh orang yang menderita penyakit A. Gonorea, B. Herpes simplex genitalis, C. Sifilis, D. HIV atau AIDS. Jawabannya adalah C. Sifilis. B. Uraian. 1. Jelaskan proses terjadinya menstruasi dan hormon yang berperan. Jawaban: menstruasi terjadi ketika hormon estrogen dan progesteron akan memicu dinding rahim untuk menebal mempersiapkan melekatnya embrio jika sel telur dibuahi.
Apabila tidak ada sel sperma yang membuahi, korpus luteum akan berhenti memproduksi estrogen dan progesteron. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron akan mengakibatkan rusaknya jaringan dinding rahim dan pecahnya pembuluh darah sehingga terjadilah menstruasi. 2. Uterus atau rahim merupakan bagian dari sistem reproduksi pada mamalia. Sebutkan salah satu fungsi uterus. Jawaban: uterus atau rahim berfungsi untuk melindungi bayi yang tumbuh, dan uterus merupakan tempat tumbuhnya embrio. 3. Bagaimanakah cara penularan HIV atau AIDS? Jelaskan pula cara pencegahan agar tidak tertular HIV atau AIDS. Jawaban: HIV atau AIDS dapat menular apabila seseorang bersinggungan dengan cairan yang berasal dari tubuh penderita seperti air mani, darah, dan air liur. Cara pencegahan dengan menghindari penggunaan jarum suntik secara bersamaan atau lebih dari satu kali pemakaian, dan melakukan hubungan badan hanya jika sudah menikah dan setia pada pasangan. 4. Pada proses fertilisasi, sel telur dapat dicapai oleh lebih dari satu sperma, namun secara normal hanya satu yang berfusi dengan membran plasma sel telur, dan selanjutnya inti haploid dari sperma dan telur berfusi membentuk satu inti yang diploid. Peristiwa di mana hanya satu sperma yang mampu membuahi sel telur disebut monospermi. Bila satu sel telur dibuahi oleh lebih dari sel sperma disebut polispermi. Polispermi menyebabkan terbentuknya sel-sel triploid dan menyebabkan perkembangan embrio menjadi terhenti. Sel telur memiliki cara untuk mencegah terjadinya polispermi melalui perubahan muatan listrik. Jelaskan mekanisme tersebut. Jawaban: mekanisme tersebut disebut depolarisasi membran sel telur. Terjadinya perubahan potensial elektrik membran yang berlangsung dengan cepat. Prosesnya yaitu: 1. Sperma kontak dengan lapisan jeli, terjadi reaksi akrosom. 2. Enzim akrosom dilepaskan sperma kemudian membuka lapisan jeli pada sel telur. 3. Kepala sperma melakukan kontak dengan reseptor pada lapisan pitelin. 4. Sperma mengalami fusi dengan sel telur. Sel telur mengalami depolarisasi dari potensial min 70 mV menjadi 20 mV. 5. Cortical vesicle melepaskan granula di bawah lapisan pitelin sehingga merubah struktur membran. 5. Saat ovum mengalami pembuahan, zigot yang dihasilkan akan berkembang dan menempel pada dinding endometrium yang sudah menebal. Oleh karena itu, ketebalan endometrium harus dipertahankan selama kehamilan. Jelaskan mekanisme hormonal untuk mempertebal dan mempertahankan ketebalan dinding endometrium. Buat grafik hubungan hormon FSH dengan ketebalan endometrium. Jawaban: 1. Hormon FSH dihasilkan oleh pituitari. FSH berperan dalam perkembangan folikel. Folikel yang matang menghasilkan estrogen. Hormon ini berperan untuk memicu penebalan dinding rahim. 3. Peningkatan estrogen akan menekan FSH. Estrogen memicu kelenjar pituitari mengekskresikan hormon LH dan FSH. 4. Peningkatan LH memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang matang atau ovulasi. 5. Folikel yang melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. 6. Korpus luteum memproduksi progesteron untuk mempertahankan endometrium apabila terjadi fertilisasi. 7. Produksi progesteron akan tetap dijaga apabila terjadi fertilisasi. 8. Ketebalan endometrium terjaga karena progesteron tinggi, maka sekresi FSH akan terhambat. Berikut disajikan grafik hubungan hormon FSH dengan ketebalan endometrium.